Kok ini ada diskresi yang menguntungkan orang kaya? Gus Yakut itu dipanggil 2 kali sama DPR. Yang pertama, beliau di Perancis. Harusnya 3 hari, beliau malah sebulan. Terus yang pemanggilan yang kedua, beliau malah menghadiri MTQ di Kalimantan Timur. Jadi apa? Lebih penting menghadiri MTQ daripada menghadiri undangan DPR. Oke lah, katakanlah dia lebih memilih jalan-jalan lihat MTQ nasional daripada dia dipanggil DPR. Tapi kan dia bisa habis pulang dari MTQ terus lapor ke DPR. Pak, saya sudah pulang. Pak, saya mau rapat RDP dengan Bapak. Akan saya jelaskan kenapa diskresi itu keluar. Tapi apa yang dilakukan? Gus Yakut malah pura-pura bilang tidak ada panggilan untuk saya kan. Padahal berita di TV di mana-mana. Emang Gus Yakut nggak punya TV? Dasar 50-50 itu kan diskresi. Betul. Hasil dari SK Menteri nomor 130. Narasi yang beliau sampaikan itu kan ceritanya di Mina dan Musdalifah itu tempatnya terbatas. Akhirnya kalau ditambah bagaimanapun juga maksimal cuma 2.000. Jadi dari 8.000 tambah 2.000 jadi cuma 10.000. Oke, kalau itu menjadi dasar. Kemudian ada MOU antara Indonesia dengan Arab Saudi. Pertanyaannya adalah, apakah di MOU itu dijelaskan pembagian 92 dan 8 itu bisa ditampung oleh Arab Saudi? Arab Saudi nggak mau tahu, yang penting sudah saya kasih kuota, kamu bisa penuhin atau enggak, mau diambil atau enggak, mau dieksekusi atau enggak, kan gitu. Katanya juga ada perhitungan simulasi sehingga dicapai angka cuma 10.000. Oke, kalau ada simulasi. Tapi coba buka SK-nya. Di bagian mengingat dan menimbang, tidak ada dasar hasil dari perhitungan 50-50. Seharusnya di mengingat atau di menimbang, di situ ada poin-poin atau penjelasan terkait dengan hasil simulasi. Simulasinya sendiri ada apa atau enggak? Atau cuma ngomong-ngomong aja sebagai pembelaan. Gus Yakut dan kuasa hukumnya ngomong, ada simulasi, perhitungannya sekian-sekian-sekian, dan akan saya bawakan di pengadilan. Loh, ngapain dibawa ke pengadilan? Tunjukin aja ke media. Kemarin kan kuasa hukumnya dipanggil, diundang di Metro TV. Tunjukin dong, ini perhitungannya sampai 50-50. Perhitungannya pasti nggak ada. Simulasinya nggak ada, nota dinasnya mungkin nggak ada, perhitungan, hasil evaluasi, review, dan lain-lainnya pasti tidak ada. Ya kan? Kalau ada, pasti udah ditunjukin sama Ibu Yakut dan pengacara kuasa hukumnya. Ini loh hasil perhitungannya. Tapi nggak ada kan, sampai detik ini tidak ada ditunjukkan. Semua dibungkus dengan narasi keselamatan jamaah, makanya kita naikkan. Loh, kalau dinaikkan, harusnya tidak menguntungkan yang orang kaya. Arab Saudi ngasih kuota 20.000. Kalau undang-undangnya 92 banding 8, ya 92 banding 8. Arab Saudi nggak peduli 20.000 itu pembagiannya gimana. Disitulah pemerintah, disitulah undang-undang yang mengatur. Harus 92 banding 8. Kenapa 92? Karena harus memprioritaskan haji yang minoritas. Haji miskin, haji yang nggak punya uang, haji yang nunggunya sampai 20-30 tahun. Kok ini ada diskresi yang menguntungkan orang kaya? Anda diangkat jadi menteri itu untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Bagaimana orang-orang minoritas ini bisa naik haji duluan, tidak perlu ngantri panjang. Bukan malah menguntungkan yang haji anak plus, yang haji orang kaya. Diskresi itu apa sih? Diskresi itu kan kebijakan. Kebijakan itu tidak boleh melampaui undang-undang. Kalau seandainya dia bilang melampaui undang-undang, undang-undangnya harus dipatahin dulu. Ke KY sana. Undang-undangnya salah nih, 92,8. Karena menurut perhitungan tidak sesuai, harus 50-50. Diskresinya itu diuji dulu. 50-50 kan hingga detik ini tidak ada hitungannya. Ya kan? Dari mana muncul angka 50-50 itu? Kenapa enggak 99 banding 1? Kalau misalnya alasan keselamatan. Kalau alasan keselamatan, mending jangan 50-50. 0 sama 100 aja. 0 yang reguler, 100 yang ONH+. Ya kan? ONH+ kan ada hotelnya sendiri. Tempatnya lebih bagus. Tidak masuk akal. Kuasa hukumnya juga tidak menyampaikan perhitungannya. Beliau cuma bilang, ada ini. Saya, kalau jadi Gus Yakut, saya sudah ganti kuasa hukum saya. Beliau terkesan tidak menguasai medan. Dan juga tidak menguasai bagaimana cara mengcounter. Kan kalau mengounternya,
Pertama, diskresinya muncul kenapa? Beliau cuma bilang PMA, PMA, PMA. Nah, di PMA-nya pun tidak ada secara spesifik menulis kuota hukum tambahan. Kalau tidak ada yang menulis kuota tambahan, berarti harus merujuk yang utamanya, yaitu undang-undang. Atau dibikin PMA baru, atau dibikin peraturan tertentu yang mendukung itu. Biar lex spesialisnya muncul, dan bisa dipertanggungjawabkan. Narasi yang berkembang itu kan, saya dituduh korupsi. Nah, dari Gus Yakut buka kesempatan 50-50 untuk Haji ONH+, di situ membuka celah pihak travel untuk menguntungkan diri sendiri secara berlebih. Saya tidak menuduh, tapi memang begitu. Ketika dia bisa menaikkan harganya, dia bisa mengasih angpau kepada orang kementerian. Akhirnya kan dua orang sudah dari NU yang diperiksa KPK, dan KPK bilang sudah ada bukti. Yang ketua bidang ekonomi sama yang orang NU Jakarta itu. Ya kan? Dan orang NU 2 tadi juga tidak bisa memberikan pernyataan kan ketika selesai di menghadap ketemu KPK, beliau tidak memberikan pernyataan apapun. Kalau seandainya dia betul, dia pasti bilang, tidak ada bukti, tidak ada ini. Kalau misalnya tidak ada kerugian negara, terus kenapa pihak travel menyerahkan uang ke KPK? Mending dimakan sendiri. Gitu loh. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, coba belajar lagi. Bantah saya. Kalau yang bantahannya bagus, Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah.